Halo teman-teman semuanya, nama gua Fiskal. Di sini gua mau berbagi ilmu kepada kalian semua mengenai 7 rumus dasar yang wajib kalian ketahui sebagai pemula. Bagi kalian yang nggak pemula, share kepada teman-teman kalian yang masih baru belajar mengenai Microsoft Excel ini. Untuk file dan latihannya udah gua cantumin di link deskripsi ya. Jadi kalian bisa belajar dan juga kalian bisa praktek langsung. Oke, untuk soal latihannya kalian bisa lihat seperti pada tabel berikut ini, dimana kita bisa melihat di sini ada rekap nilai akhir siswa. Garena ngep-ngep. Nah kalian ini ada nama mata pelajarannya, ada MTK, bahasa Inggris, IPA, IPS dan juga agama. Untuk nama-namanya tolong kalian jangan terlalu dipikirin ya. Ini yang gua salah-salah aja ya namanya. Nah, untuk di sini yang pertama kita akan mencari total dari nilai. Nah, total nilai ini adalah semua nilai dari MTK, bahasa Inggris, IPA, IPS dan agama. Di sini kita akan menggunakan untuk rumus yang pertama itu rumus sum. Di mana rumus sum itu adalah rumus untuk mencari total dari nilai maupun total dari harga ataupun total lainnya. Nah, itu kalian bisa praktekin langsung. Misalnya di pekerjaan kalian menemui soal atau menemui tabel yang mengharuskan kalian mencari total. Nah, kalian bisa langsung praktekin nih. Oke, langsung kita praktekin aja ya guys. Jangan lupa kalian klik sama dengan. Nah, baru rumusnya sum, buka kurung, kalian bisa klik satu-satu guys. Misalnya seperti B5, tanda titik koma, C5, titik koma lagi, D5, titik koma lagi, E5, titik koma lagi, F5, baru tutup kurung. Tutup kurung. Namun ini lama ya guys ya. Kita bisa lihat di situ kita ketik satu-satu dan itu lama. Nah, ada cara cepatnya guys. Seperti ini. Kita hapus lagi ya. Kita blok dari B5 hingga ke nilai yang agama ini yaitu F5. Nah, maka dia akan seperti ini, B5 titik 2 F5 dan kita tutup kurung. Sudah ada hasilnya guys. Ini cara cepatnya ya, ketimbang kita ngetik satu-satu seperti tadi yang ada B5 tanda titik koma, C5 titik koma, D5 titik koma, E5 titik koma, F5 titik koma. Itu lama banget guys. Jadi ini cara cepatnya ya. Kita tinggal blok aja dari ini B5 hingga ke F5. Nah, itu akan jadi seperti ini. Maka rumus dari Excel tersebut akan otomatis menambahkan semua ini guys, semua dari MTK, nilai MTK sampai agama. Dan di sini kita enter aja, set, udah. Untuk selanjutnya kita total nilai dari yang bawah ini ya guys ya. Dari Budi, Kak Gem, Ica dan sampai Siti ini kita nggak perlu buat rumus lagi, tapi kita tinggal tarik aja ini sampai ke bawah dan lihat hasilnya sudah ada. Atau kalian mau yang cara lainnya seperti ini guys. Kita Ctrl Z dulu. Tuh kita tekan ini 2 kali di sini ya, pojok angka 315. Nah, kalian bisa lihat langsung jawabannya itu langsung ke bawah ya. Jadi ini cara simpelnya. Kalau misalnya data kalian itu banyak banget, kalian nggak perlu ngedrag sampai bawah, tapi tinggal klik 2 kali yang di pojok angka 315 ini. Lalu untuk mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata di sini kita menggunakan rumus yang kedua yaitu average. Di mana average itu bisa kita asumsikan bahwa itu adalah rumus untuk mencari rata-rata dari nilai-nilai. Mau itu nilai rekap akhir atau nilai apapun, kita bisa mencari angka tersebut melalui rata-rata yaitu average. Nah, di sini jangan lupa kita klik sama dengan tulis rumusnya average, buka kurung. Nah, di sini kita bisa ngedrag lagi guys dari B5 hingga F5. Di sini tutup kurung. Hup. Nah, kita bisa lihat jawabannya adalah 63. Jadi ini rata-rata itu kan tambah dulu baru dibagi 5. Itulah hasil dari rata-rata. Oke, selanjutnya kita klik aja 2 kali, set.
Nah, kalian bisa lihat ada 69,2, 86,6, 50,2, 35,8, 83,8, 62,4, dan 64. Lalu selanjutnya, misalnya ini, kita mau cari siapa sih nilai paling tinggi di kelas ini, atau kalian ingin mencari peringkat paling tinggi di kelas tersebut, atau peringkat penjualan, kalian bisa juga mungkin di pekerjaan. Nah, kalian bisa menggunakan rumus yang ketiga ini, yaitu rank. Dimana rumus rank ini adalah untuk mencari peringkat berdasarkan data yang ada. Nah, di sini kan datanya itu rekap nilai akhir. Nah, kalian bisa menggunakan rumus tersebut, yaitu sama dengan rank buka kurung. Nih, kalian blok yaitu nilai dari rata-ratanya saja ya guys ya. Nih, kalian pertama klik dulu rata-ratanya samping ini, terus kalian titik koma. Kalau bagi kalian yang koma, kalian koma aja ya guys ya. Tapi karena ini di settingan komputer gua atau laptop gua ini titik koma, jadi gua titik koma. Lalu kita blok dari H5 hingga H14. Nah, di sini kalian perlu ingat, setelah kita ngeblok dari H5 hingga H14, kalian jangan lupa klik F4. Nah, maka akan berubah guys, jadi seperti lambang dolar, dimana ini mengartikan atau mengisyaratkan bahwa data tersebut telah kita kunci. Bisa saja datanya itu turun guys. Jadi misalnya kita ngebloknya dari H5 yang ini ya, kita blok dari H5 ini, bisa turun nanti jadi di sini guys. Jadi H6, H7, H8 hingga ke bawah-bawah sini guys. Nanti dia datanya ke sini, jadi dia error gitu. Jadi kita ngeblok data seperti ini. Kalian jangan lupa klik F4 guys ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat peringkat 1 dari kelas nilai akhir siswa Garena Ngep, yaitu oleh Kak Game. Wih, ngeri. Oleh yang kedua itu ada Joseph. Pintar juga ya. Oke, nah itu ya cara mencari peringkat. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai tertinggi pada tabel di atas. Nah, kita misalnya mau tahu tuh nilai tertinggi pada siswa ini siapa sih ya kan? Kayak misalnya kita mau tahu nilai MTK atau bahasa Inggris atau IPA atau IPS. Kita mau tahu siapa sih nilai paling tinggi. Kalian bisa menggunakan rumus yang keempat, yaitu max. Di mana rumus ini pada mata pelajaran tersebut ya, mencari nilai dengan rata-rata tertinggi. Rumusnya itu sederhana guys. Kalian jangan lupa klik sama dengan klik MAX. Oke, max. Oke, buka kurung. Kalian langsung blok aja datanya. Misalnya kita mau ngelihat MTK nih siapa yang paling tinggi. Nah, kalian blok dari atas ke bawah gini. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, kita bisa lihat untuk nilai tertinggi pada tabel di atas yaitu nilai 94, yaitu dimenangkan oleh Budiono Kapal Laut. Nah, atau kalian mau mencari total atau rata-rata nilai paling tinggi dari semuanya, bisa juga guys. Hapus nih. Kita blok lagi dari H5 hingga ke H14. Kita tekan enter. Nah, kalian bisa lihat nilai paling tingginya yaitu 86,6, yaitu dimenangkan oleh Game Paham. Makanya dia juara 1 ya guys ya. Untuk nilai paling rendah, di sini kita menggunakan rumus berlawanan dari kata max, yaitu min, yang berawal dari minimum. Oke. Nah, rumusnya sederhana juga ya guys. Kita jangan lupa klik sama dengan klik min. Oke, buka kurung. Setelah kita cari rata-rata, blok dari H5 hingga ke H14. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, nilai paling rendah itu 35,4. Wah, siapa nih? Ada si Parmanto. Waduh, Parmanto tinggal kelas nih nampaknya ya. Nah, itu ya guys ya cara mencari nilai terendah. Lalu selanjutnya itu kita mencari berapa banyak jumlah siswa pada tabel di atas. Nah, misalnya kita ada sebuah data atau tabel, kita disuruh mencari berapa jumlah customer atau jumlah hal lainnya ya kan, berbaur dengan data seperti ini. Kalau dalam dataku ini seperti rekap nilai akhir siswa, di sini kan kita harus mencari berapa banyak jumlah siswa pada tabel di atas. Nah, ini gampang banget. Kita bisa menggunakan rumus yang nama konta.
yang dimana konta itu menghitung jumlah dari semua data menggunakan huruf. Nah, di sini kita klik aja, ini kita tambahin aja A. Oke, kita enter. Kita bisa langsung dapat guys nilainya. Di sini kita dapat bahwa jumlah dari siswa pada tabel di atas sebanyak 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul kan? Nah, misalnya kita menggunakan count. Nah, rumus itu mencari data yang bentuknya angka. Bentuknya angka. Kan di sini kita mencari berapa banyak jumlah. Tapi kok angka? Kita contohkan aja ya guys ya. Sama dengan count buka kurung. Buka kurung. Kita blok aja datanya. Set sampai dari A5 hingga A14. Tutup kurung. Enter. Kok jawabannya 0? Nah, sebenarnya kenapa 0? Karena seperti yang aku bilang tadi bahwa rumus count ini untuk mencari data yang berupa angka. Nah, di sini karena datanya berupa bukan angka melainkan huruf. Nah, kalian bisa gunakannya itu di sini, guys. Ini kita hapus lagi count. Nah, kalau misalnya itu kita jangan di sini, jangan di huruf, melainkan di angkanya aja ya guys, atau di peringkatnya nih kita buat. Soalnya kan peringkat ini kan melambangkan berapa banyak siswanya. Nah, kita enter. Nah, seperti konta tadi ya guys ya, hasilnya 10. Dimana kita harus ketahui bahwa count itu menghitung angka, sedangkan konta menghitung huruf. Nah, kalian harus ingat kalau kalian ketemu data dan juga tabel seperti ini, kalian nggak usah ribet ya guys ya, tinggal melakukan rumus yang seperti yang udah aku kasih tahu tadi. Oke, itulah 7 rumus yang wajib kalian ketahui bagi pemula, sehingga kedepannya bila kalian ketemu data tersebut, kalian nggak usah panik lagi ya guys, tinggal langsung diterapkan aja rumus yang udah aku kasih tahu sama kalian tadi. Oke, semoga video ini dapat membantu kalian yang bagi para pemula atau bagi para pelajar yang ingin belajar mengenai Microsoft Excel namun nggak paham-paham. Semoga dengan tutorial ini kalian paham mengenai Microsoft Excel. Baik, jika kalian ingin belajar sesuatu atau ingin mengetahui sesuatu, kalian bisa komen di bawah. Misalnya, Bang, next buat tutorial ini, Bang buat bahas yang ini, atau Bang pelajari ini. Kalian langsung komen aja di bawah, karena komen kalian dapat membuat channel ini bisa lebih berkembang guys. Oke, see you next time. Mari belajar. Next, belajar apa lagi ya?